Di video sebelumnya kita telah menampilkan data dari database kita dari table car kita ini. Di sini ada dua data yang dioper ke file view kita di sini. Nah, untuk video kali ini kita akan menambahkan fungsi dari form tambah kita ini agar kita bisa menambahkan dari form kita lalu dioper ke database-nya. Nah, bisa teman-teman buka di project-nya. Di sini kita punya form tambah kita. Di form ini kita butuh dua parameter untuk menginputkan datanya. Di sini kita butuh dua parameter. Yang pertama adalah action. Lalu yang kedua method. Nah, kita isi dengan method post di sini karena form ini untuk menambah datanya. Lalu di action ini kita akan kirimkan ke file tambah kita. Maka kita bisa tulis dengan slash tambah di sini. Dan selanjutnya kita buka di route kita yang ada di file web. Nah, di sini di slash tambah ini kita masih menampilkan dari pages controller yang metode tambah. Di sini kita bisa buka controllernya di pages ini. Jika teman-teman lihat di sini ada return view tambah. Di video sebelumnya kita telah membuat controller yang berfungsi sebagai CRUD kita. Di sini ada index lalu create. Sekarang bisa pakai yang di sini lalu di function store ini. Jadi kita bisa isi di sini dengan form tambah kita ya. Return view tambah di sini. Nah, maka di file route kita tidak pakai lagi yang pages, kita pakainya cars controller, lalu metodenya create di sini. Coba kita refresh di browser kita, maka hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Untuk itu kita beri fungsi di tombol submit ini. Kalau kita isikan data di sini lalu kita tekan submit, form itu butuh metode yang bernama post ya. Karena kita belum bikin metode post di route kita bisa isikan dengan slash tambah ini dengan metodenya post di sini. Kita bisa duplikat dulu. Sekarang di sini kita bisa ganti post. Lalu kita ke metode store ini untuk fungsi tambahnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan function store ya. Dan di sini kita coba debug dulu. Kita bisa hapus. Kita return string biasa. Kita bisa refresh dulu di browsernya. Kalau kita isikan lalu kita tekan submit di sini, maka mengeluarkan error 419 page expired. Si Laravel punya security default untuk formnya. Untuk menanganinya kita kembali ke file tambah kita. Di sini ada fungsi yang namanya add csrf untuk form kita ya. Kita bisa refresh lagi di sini. Kita isikan sembarang. Lalu kita tekan submit di sini. Maka return string OK yang berada di function store ini. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan function store ini untuk membuat fungsi tambah kita. Ya, kita bisa hapus ya. Yang pertama, kita buat variabel cars di sini. Untuk nama variabelnya teman-teman bebas ya. Lalu diisikan dengan new car di sini. Ini adalah kelas dari model kita. Dan yang pertama kita buat lagi variabel cars di sini. Lalu diisikan dengan field yang ada di table kita. Jika teman-teman cek di sini kita punya plat, merek, nama, dan nomor telepon. Kita bisa isikan di sini dengan plat.
Lalu kita isikan dengan $request di sini. Lalu metodenya input ya, dan diinputkan dengan name yang ada di form kita. Nah, di sini name-nya sesuaikan dengan yang ada di name ini. Kita isikan semua di store-nya dengan name ini. Jadi kita bisa duplikat aja di sini. Di sini field-nya merek ya. Lalu di sini jangan lupa diganti. Bisa kita duplikat lagi. Di sini ada nama. Lalu ada nomor telepon sini. Nah, jangan lupa di sini kita kembalikan request-nya. Untuk melihat apa yang ditangkap oleh request ini, kita bisa fardam dulu dengan $request di sini. Untuk melihat apa yang ditangkap oleh request ini, kita bisa ke browser lagi. Di sini kita bisa refresh. Kita isikan datanya. Lalu kita tekan tombol submit di sini. Maka di sini bisa teman-teman lihat request yang kita fardam tadi yang berisikan array 5 di sini. Yang isinya data yang kita inputkan di form kita. Jika teman-teman lihat di sini ada token, si CSRF tadi akan membuat tokennya secara random. Nah, maka di sini kita bisa hapus. Request ini sudah menangkap data dari form kita. Selanjutnya kita akan menyimpan datanya ke database kita. Jadi kita bisa isikan dengan $cars di sini. Lalu metodenya save di sini. Di sini sudah berhasil menyimpan datanya. Untuk mendebugnya, kita bisa membuat kondisi di sini ya. Kalau requestnya sudah terinputkan, maka kita mereturn string data berhasil. Dan jika requestnya gagal, maka kita di sini bisa else. Lalu kita return data gagal di sini. Nah, untuk itu kita coba refresh di browser kita. Jika teman-teman isikan datanya, lalu kita tekan tombol submit di sini, maka akan ada error seperti ini ya. Nah, di Laravel secara default akan menginputkan updated add dan created add di sini. Nah, untuk mencegah itu, kita buka ke model car kita. Nah, di sini kita bisa isikan public, lalu $times time di sini, lalu digabung dengan false di sini. Maka kita coba lihat lagi. Di sini bisa kita refresh ya. Kita isikan sembarang, maka data berhasil ditambah. Jika teman-teman tidak menggunakan file cars ini yang bentuk singular dari car, atau misalnya teman-teman di sini memakai tabel mobil ya. Di sini tabelnya mobil. Di model car ini akan memanggil singular dari car, yaitu cars. Jika teman-teman tidak menggunakan cars, maka teman-teman melakukan konfigurasi lagi dengan mengetikkan protected, lalu digabung dengan table di sini, diisi dengan nama tabelnya. Misalnya teman-teman menggunakan mobil, bisa tulis mobil di sini. Nah, kalau sudah, pasti tidak ada error ya. Di sini saya menggunakan table cars, maka kita tidak butuh lagi protected table ini. Bisa kita hide aja supaya teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita cek di
indeks kita, maka datanya sudah berhasil ditangkap ke file view kita. Di sini kita redirect aja ya ke file indeks kita dengan mereturn redirect ke route kita. Kita coba ke form tambah lagi, menginputkan data. Lalu kita bisa tekan submit di sini. Maka data yang kita buat sudah bertambah ya di sini. Sampai sini form kita belum selesai. Kita ke tambah lagi ya. Kalau ada user yang tidak menginputkan data lalu langsung tekan tombol submit, maka akan mengeluarkan error SQL-nya. Untuk menanganinya, kita harus buat validasi di controllernya. Di sini, di atas ini, sebelum menginputkan data, kita cek dulu ya. Kita buat validasinya. Lalu di sini validate, diisikan dengan array, yang mana di sini name dari form kita. Yang pertama ada plat. Lalu kita isikan dengan required. Yang artinya di plat kita harus diisi ya. Lalu kita validasi lagi ke semua form kita. Di sini kita bisa duplikat. Kita ganti dengan merek. Lalu di sini ada nama dan nomor telepon. Kita bisa hapus komanya dan kita bisa refresh di browser lagi. Kalau datanya kosong, langsung ke submit, maka akan meredirect ke form tambahnya. Di sini tidak menampilkan apa-apa. Di front end-nya kita juga bisa buat validasi. Kita tambahkan saja di sini dengan required. Lalu kita bisa isikan dengan di semuanya. Kalau sudah, kita bisa refresh lagi di sini. Kita langsung tekan submit di sini, maka di front end-nya akan muncul feedback untuk required-nya. Di video berikutnya, kita akan menggunakan fitur Laravel yang namanya migrasi atau migration. Nah, di sini teman-teman sudah memakai framework Laravel. Alangkah baiknya kita menggunakan fitur-fitur Laravel yang ada supaya project kita dimudahkan dengan framework Laravel ini. Apa itu migration? Migration itu kita tidak membuat manual lagi database-nya. Kita ke database kita, lalu kita di sini membuat table dan klik go di sini, lalu kita isikan field-field yang kita butuhkan. Nah, di migration itu kita membuat table dengan coding di dalamnya, lalu kita artisan migrate, maka tabelnya terbuat sendiri. Dan jika teman-teman bekerja dengan tim, maka timnya tidak perlu mengimport dari file SQL-nya, bisa mengetikkan perintah php artisan migrate untuk mengimport database-nya. Sampai bertemu di video berikutnya.